cukup menjadi leader seperti itu, di mana wallet share kita di 41% dan di IOHA kita wallet share kita di 50%. Next. Ini tadi yang saya sampaikan leverage Mitratel ya, terkait dengan neraca dan arus kas yang ada di kita. Secara debt to equity kita masih sangat rendah di 0,39, debt to EBITDA di 1,91 dan net debt to EBITDA 1,7 sekian. Nah, di bawah itu ada tulisan covenant bank, artinya bank masih sangat agresif untuk memberikan cover kepada kita pada saat kita membutuhkan dana-dana untuk pengembangan bisnis seperti itu. Next. Concern kita terhadap terkait dengan ESG tentu meliputi beberapa aspek ya, di mana kita menjaminkan adanya tata kelola perusahaan yang lebih baik, sumber daya manusia dengan parameter-parameter yang cukup fair seperti itu ya dalam pelaksanaannya, mulai dari kita menjaga tata kelola human capital kita, menjaga kesetaraan gender, terus juga program people development dalam bentuk beasiswa untuk karyawan dan sebagainya. Tata kelola produk juga kita jaminkan dalam ISO, mulai dari tadi sistem manajemen risiko, standar mutu, sistem manajemen IT, anti penyuapan, sistem pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Dan kita juga teman-teman semua, kita punya sistem pengawasan internal yang disebut whistleblower kayak gitu ya. Ini kita kelola dengan sangat profesional oleh independent partner, sehingga tidak ada ruang bagi kami untuk memfilter setiap masukan-masukan yang ada di lapangan seperti itu. Etika bisnis mulai dari anti penipuan dan pelaporan dan sebagainya kita kedepankan. Dan kita juga mempunyai beberapa program terkait dengan program kepedulian kita kepada lingkungan ya, mulai dari kegiatan CSR dan konsep kita untuk pengurangan emisi karbon kredit yang sekarang ini juga sedang sangat didengung-dengungkan oleh bursa seperti itu. Dan dari keseluruhan konsep kami terkait dengan ESG, kita sudah bisa menampilkan satu pencapaian scoring ESG di angka 22. Ini cukup rendah kayak gitu ya, artinya semakin bagus. Dimana kalau kita lihat secara industri ataupun rata-rata secara global, batasan peringkat itu di 37, kita bisa capai di 22. Dan rekan-rekan kemarin mungkin rekan-rekan media juga sudah membaca di pengumuman di bursa bahwa Mitratel juga atas seluruh concernnya di pengelolaan ESG ini, kita mendapatkan masuk dalam indeks ESG Q yang mengedepankan aspek quality, dan ESGS ya, ESGS ke hati, ESGQ ke hati kayak gitu ya. ESGS ini bagian dari concern Mitratel untuk selalu tumbuh dibandingkan dengan kompetitornya seperti itu. Nah, ini cukup menjadikan kepercayaan yang tinggi bagi investor untuk meyakini bahwa tata kelola yang ada di Mitratel cukup proven seperti itu, cukup baik. Next. Nah, ini yang isu yang terkini. Saya yakin nanti teman-teman media akan banyak menanyakan. Pertama mengenai IKN, ya. Jadi IKN ini Mitratel all out rekan-rekan, ya, sesuai dengan kebutuhan wilayah di sana. Jadi kita matchkan kebutuhan pengembangan infrastruktur di sana sejalan dengan
master plan yang tentunya ada di IKN. Jadi tahap pertama ini ada di wilayah KIPP 1A IKN. Ini Pak Awin selaku Direktur Bisnis yang selalu mengawal concern kita untuk implementasi di sana. Tahap pertama ini ada sekitar 30-an ya 30-an menara yang harus kita selesaikan di bulan Juni. Nah, sebagian sudah mulai selesai dan diharapkan nanti di 17 Agustus sesuai dengan komitmen pemerintah ini sudah bisa beroperasi. Kalau rekan-rekan lihat di gambar yang paling bawah, kira-kira seperti itu desainnya. Jadi udah nggak kelihatan kayak tower lagi. Jadi ini benar-benar kita selaraskan dengan tema ke Forestry City kayak gitu ya, yang ada di